Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa The Pico News Channel, selamat datang di channel The Pico News, pusat informasi yang keren dan cool. Di kesempatan ini saya ingin berbagi informasi yang menarik tentunya mengenai perlindungan hewan. Jadi kalau Anda tahu tas merek Hermes itu menurut saya tas paling mahal ya, harganya bisa di atas ratusan juta rupiah harganya itu. Jadi ternyata Hermes ini menggunakan kulit buaya yang diimpor dari Australia, dan buaya itu ternyata mereka kuliti dan mutilasi dalam keadaan hidup. Maka ada lembaga perlindungan hewan memprotes Hermes. Kira-kira begitu informasinya. Saya ingin bacakan beritanya yang dilansir oleh kompas.com. Judulnya, Siksa Buaya di Penangkaran, Hermes kembali diprotes PETA. Organisasi Pembela Hak-Hak Hewan atau PETA kembali melancarkan aksi protes kepada salah satu retail fashion ternama Hermes. Hal ini merupakan bentuk dari protes mereka terhadap video penyiksaan buaya di salah satu penangkaran milik Hermes. Sebenarnya saya juga belum lihat video penyiksaan itu. Rekaman video tersebut dirilis oleh Kindness Project dan menunjukkan para buaya dikurung dalam kandang beton, ditembak dan dimutilasi ketika mereka masih berada dalam kondisi sadar. Jadi dipotong-potong gitu ya badannya, tapi dalam keadaan mereka masih hidup buaya-buaya ini. Saat ini terdapat 50 ekor buaya yang ada di tempat tersebut. Untuk diketahui, kulit-kulit buaya yang dikuliti ini kemudian diproduksi menjadi tas berharga jutaan rupiah. Bukan jutaan kalau Hermes, ratusan juta ya. Menurut Kindness Project, 60% kulit buaya berasal dari Australia dengan 2/3-nya berasal dari Northern Territory. Seperti dikutip Inside Retail Asia menanggapi kasus ini, para aktivis PETA berorasi di luar toko Hermes. Jadi tokonya di demo di beberapa daerah termasuk Paris, London, dan New York. Berarti di 3 negara ya. Di Indonesia kayaknya enggak. Di Indonesia, apakah ada di Plaza Indonesia? Mungkin ada ya. Saya nggak perhatiin ada apa nggak di sana. Para aktivis mengenakan topeng buaya, memegang tas tangan, dan diberikan sentuhan darah palsu. Aksi ini dilakukan untuk meminta Hermes untuk menghentikan perlakuan buruk terhadap hewan. Jadi ini ya, toko Hermes. Ada tas, mungkin tas ini bukan tas Hermes. Kalau tas Hermes sayang ya, harga ratusan juta dikotor-kotorin begini. Terus dikasih darah lagi. Gambar-gambar ini terlihat seperti langsung dari film horor dan mengingatkan kita pada apa yang sudah kita ketahui. Industri kulit eksotis adalah bisnis yang berdarah dan kejam. Ini dari YouTube, jadi kalau saya putar mungkin bisa kena copyright ya. Menurut PETA akan terus mengajak pihak Hermes untuk bergabung dengan banyak desainer yang sudah tidak lagi menggunakan kulit binatang dan kini menggunakan bahan yang inovatif, etis, dan berkelanjutan. PETA menjadi salah satu pemegang saham Hermes pada tahun 2015 untuk melawan kekejaman yang terjadi di peternakan reptil di Texas dan Zimbabwe. Berarti PETA sendiri, lembaga pelindung hewan sendiri, mereka mempunyai saham di Hermes. Gimana ini bisa terjadi ya? Mereka sendiri yang demo, padahal mereka punya saham.
Menurut saya ini nggak masuk akal ya. Menjilat ludah sendiri sama aja. Pada tahun 2016, PETA juga mengungkapkan kondisi burung unta muda yang buruk di pemasok Hermes. Pada tahun 2017, kondisi buaya yang buruk dari para pemasok di Vietnam. Oke, jadi penanganan hewan. Menurut pendapat saya, pemirsa, hewan ini kan makhluk hidup yang mereka walaupun akalnya sedikit karena otaknya kecil, tetap mereka punya akal, tapi setidak-tidaknya mereka punya perasaan. Hewan-hewan ini kan punya perasaan, yang pasti punya perasaan sakit gitu, punya perasaan takut, kira-kira begitu. Dan yang saya dengar bahwa hewan buaya ini lebih smart daripada hewan-hewan lain selain monyet mungkin ya. Jadi daripada sapi, daripada kambing, buaya, gajah ini lebih smart, saya dengar begitu. Coba nanti pemirsa kalau tidak setuju atau kalau setuju silahkan komen di komentar ya. Nah, hewan-hewan ini kan sebenarnya punya perasaan. Bahkan kalau saya tidak salah kutip, bahwa Nabi Muhammad sendiri bagi yang muslim melarang kita untuk mengasah pisau di depan kambing yang akan dikurban karena mereka akan merasa takut begitu. Nah, saya tidak mengerti bagaimana dan apa yang terjadi dengan industri kulit yang ada di Indonesia. Apakah industri kulit di Indonesia ini sudah menghormati hak-hak hewan? Harus dibunuh dulu sebelum badannya dipotong-potong, dia harus meninggal dulu gitu, bukan lagi hidup-hidup dipotong-potong. Saya ingin menghimbau kepada industri kulit yang industri tekstil atau industri kerajinan yang menggunakan kulit yang ada di Indonesia, agar kita lebih berperi kehewanan ya terhadap hewan-hewan ini, karena bagaimanapun juga walaupun mereka adalah hewan, tetap mereka punya perasaan, punya pikiran walaupun kecil, dan kita harus menghargai bahwa mereka juga merasakan sakit ketika dipotong hidup-hidup begitu. Dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahkan tas Hermes yang terkenal pun ternyata belum menghormati hak-hak hewan. Apalagi produsen tas-tas lain yang memang tidak terkenal, kira-kira begitu. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Silahkan berikan pendapatnya di kolom komentar, dan jika Anda dengar bunyi teng-teng, silahkan subscribe karena itu gratis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.